Bab 003. Ibu, bisakah aku memanggilmu dengan sebutan ini selamanya? Tanya Milka dengan wajah seperti memohon. Memeluk tubuh kurus Milka, mulai saat ini aku adalah ibumu sayang. Tentu saja kau boleh memanggilku ibu. Sambung Wenda memeluk Milka. Milka memeluk Wenda sembari kembali menangis, namun itu bukan tangisan sedih tapi melainkan tangisan bahagia. Akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit tempat bibi Milka dirawat. Milka segera masuk ke dalam rumah sakit tersebut dan dia segera menuju tempat bibinya dirawat, namun Milka sangatlah terkejut saat mencari Sani tidak ada di sana. Di ruangan bibinya dirawat, salah satu perawat yang melihat Milka kebingungan langsung menghampiri Milka. "Nona, apa kamu mencari sahabatmu?" tanya perawat tersebut pada Milka. "Iya suster, tadi dia menjaga bibi saya." "Di mana sahabat saya?" sambung Milka. "Temanmu ada urusan mendadak dan menyuruhku menggantikannya menjaga Nyonya Lani. Sampai kamu datang, karena kamu sudah datang saya akan pergi," kata perawat tersebut sembari meninggalkan Milka. Setelah perawatan itu pergi, seorang dokter berjalan menghampiri Milka. Sedangkan Nyonya Wenda makin tak tega melihat kondisi Milka yang tak hentinya menangis dan terlihat acak-acakan. Wenda masih berdiri di samping Milka menatapnya dengan iba melihat kondisinya yang begitu menyedihkan. Dokter tersebut menghentikan langkahnya tepat di hadapan Milka. "Nona Milka, bibimu membutuhkan biaya sekian juta tiap bulan. Bahkan bisa juga lebih dari itu karena penyakitnya sudah menjalar ke organ-organ dalam. Dan hanya kesempatan kecil untuk Nyonya Lani bertahan hidup," kata dokter tersebut dengan wajah datar. Setelah mendengar ucapan dokter tersebut, air mata mengalir semakin deras dan tidak ada habisnya mengalir di pipi Milka. Menyaka air mata yang membasahi pipinya dengan telapak tangan, "Walaupun kesempatannya sangat kecil sekalipun saya tidak boleh menyerah dokter. Saya akan mencari uang untuk biaya berobat bibi saya," sahut Milka dengan suara lirih namun suaranya terdengar bersungguh-sungguh. "Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik untuk Nyonya Lani," ucap dokter tersebut sembari berpamitan pergi. Wenda semakin tidak tega dan segera memeluk tubuh Milka dengan begitu lembut. "Nak, ibu akan membantu membayar biaya bibimu, kamu tidak usah khawatir," kata Wenda, namun bantuan itu secara tegas ditolak Milka. Karena Milka ingin berusaha sendiri mencari uang untuk berobat Lani, karena sejak Milka kecil kami sudah banyak berkorban padanya dan kini giliran Milka membalas semua kebaikan Lani padanya. Begitu kira-kira arti dari penolakan Milka. Wenda hanya terdiam karena melihat Milka yang bersikeras untuk membayar pengobatan yang harganya tidaklah murah itu. Milka segera pamit pulang dan setelah Wenda pergi Milka segera masuk ke ruangan bibinya dirawat. Karena Wenda tak mau melukai harga diri Milka, diam-diam Wenda membantu membayar separuh pengobatan bibinya Milka tanpa sepengetahuannya. Selesai bicara dengan dokter yang tadi merawat Lani, Wenda pun berpamitan pada dokter tersebut karena hari sudah malam. Wenda melihat jam tangannya, jam tersebut sudah menunjukkan pukul 23. Wenda segera pergi meninggalkan rumah sakit itu bersama supir pribadinya. Wenda segera masuk ke dalam rumahnya, namun alangkah terkejutnya Wenda melihat putranya yang masih belum tidur, yaitu adalah Haris. Pria itu duduk sembari menyilangkan kakinya menatap ke arah Wenda. Berjalan menghampiri putranya, "Sayang, sudah jam segini kenapa kamu belum tidur?" tanya Wenda sembari menghampiri Yohanes dan menjatuhkan tubuhnya di sofa. Menatap ke arah Wenda, "Seharusnya aku yang bertanya pada Mama, sudah jam segini Mam dari mana saja?" sahut Haris sembari menarik tubuhnya dari punggung sofa. "Apa Mama tidak tahu aku sangat khawatir, imbuh Haris, karena tidak biasanya Wenda pulang larut malam." Wenda menceritakan kejadian yang dialami Milka kepada Haris. Tapi Haris sepertinya tak tertarik mendengarkan cerita Wenda, namun Haris hanya diam karena tak ingin melihat Wenda kecewa. Milka kebingungan bagaimana mendapatkan uang puluhan juta setiap bulannya. Akhirnya Milka memutuskan untuk bekerja di klub Kenzi, itu adalah klub terbesar di kota A. Malam hari. "Pak, saya adalah Milka, orang yang tadi melamar kerja,"
ujar Milka kepada manajer klub Kenzi. Manajer itu duduk di sembarang menyandarkan punggungnya di kursi yang tak jauh dari tempat Milka berdiri. Menatap Milka dari ujung kaki dan perlahan naik sampai ke ujung rambut. Kamu sekarang berganti baju kerja dan layani para tamu. Perintah manajer tersebut sembari menyodorkan pakaian ganti ke tangan Milka, gadis yang masih polos jika dijual pada tuan muda saya pasti akan mendapat tambahan bonus, imbuh manajer tersebut sembari membayangkan uang yang akan dia dapatkan. Milka membawa baju tersebut ke dalam ruangan ganti, baju apa ini? Bajunya sangat terbuka sekali. Aku sangat tidak nyaman mengenakannya, gumam Milka berdecak kesal, tapi aku harus melakukan ini untuk membantu Bibi Lani. Imbuh Milka mencoba meyakinkan dirinya agar tidak melepaskan baju yang ia kenakan sekarang. Kini Milka telah memakai baju vulgar yang diberikan manajer klub Kenzi. Milka sangatlah cantik dan terlihat begitu seksi, tubuhnya yang berwarna putih semakin terlihat cerah karena Milka memakai baju berwarna black. Milka segera masuk kembali ke dalam kantor manajer itu. Menatap Milka dengan sangatlah terpesona melihat wajah Milka yang full makeup. Dan tubuh seksinya yang bisa membuat para kaum Adam menelan selai faya. Milka, kamu antar minuman ini ke kamar, 108. Ujar manajer tersebut dengan menatap buah dada Milka yang kelihatan montok karena memakai belah dada yang lebar. Baik tuan. Sahut Milka sembari membawa nampan berisikan 2 botol bir. Milka keluar dari ruangan tersebut dan langsung berjalan menuju kamar yang telah diperintahkan oleh manajer klub Kenzi tersebut. Tok, tok. Milka mengetuk pintu kamar 108. Masuk. Jawab seorang laki-laki dari dalam kamar 108. Milka membuka perlahan pintu kamar 108. Milka segera menutup kembali pintu tersebut dan segera menghampiri pria yang kini berdiri membelakanginya. Ini tuan, pesanan Anda, ujar Milka sembari menaruh nampan itu di atas meja, setelah nampan berisikan 2 botol bir tersebut sudah ada di atas meja. Milka berbalik arah dan melirik ke arah pria yang sedang berdiri tanpa melihatnya. Mengerutkan dahinya, aku seperti kenal dengan postur tubuh pria ini. Gumam Milka dalam hati. Milka segera menepis jauh-jauh apa yang tersirat di dalam pikirannya barusan. Selesai membungkukkan badan pada pria tersebut, Milka segera melangkah pergi. Namun ketika Milka hendak pergi, Milka begitu terkejut saat lelaki itu tiba-tiba memeluk Milka dari arah belakang sembari mencium leher Milka dengan penuh hasrat. Milka segera mendorong pria tersebut. Milka berbalik arah namun tanpa melihat siapa pria yang bertindak tidaklah sopan padanya itu. Milka segera melayangkan tangannya dengan begitu keras ke arah pipi pria tersebut. Plak. Tangan Milka menamparkan pria itu dengan sekuat tenaga sampai pria tersebut meringis kesakitan. Pria itu memegangi pipinya yang mulai terasa nyeri dan memerah akibat tamparan Milka barusan. Ternyata pria tersebut tak lain ialah Haris, CEO perusahaan Alpha Group. Berani sekali kamu menyentuhku. Hiks. Aku hanyalah pelayan di klub ini. Ucap Milka dengan suara bergetar dan terlihat air mata mulai membanjiri pipinya. Menyatukan alisnya menatap Milka dengan tatapan membunuh, kamu hanyalah wanita wanita kotor yang rela tidur dengan banyak pria hanya demi uang. Jangan berani berakting di hadapanku. Celah Haris dengan suara lantang. Aku sudah banyak bertemu wanita sepertimu. Hanya menginginkan uang. Imbuh Haris dengan emosi meledak-ledak. Milka hanya bisa mengisi nasibnya, wajah cantik Milka kini menjadi berantakan dan makeupnya luntur terkena air mata yang tak hentinya mengaliri pipinya. Setelah melihat air mata Milka, Haris mulai meragukan apa yang dia ucapkan barusan. Mengambil ponselnya yang ada di dalam saku celananya, datang ke kamarku sekarang. Perintah Haris di dalam telepon. Tak butuh waktu lama, mengejar yang tadi menyuruh Milka tiba secepat kilat. Dan kini sudah ada di dalam ruangan 108. Membungkukkan badannya, apa ada yang saya bantu tuan? Tanya manajer klub Kenzi tersebut tanpa rasa bersalah sedikitpun. Menunjuk satu jaringan ke arah Milka, coba jelaskan siapa gadis ini.
Teriak Haris dengan suara penuh penekanan dan sorot mata semakin menajam. Bicara sembari menundukkan pandangannya karena tak berani menatap tajam sorot mata Haris. Dia sebenarnya pelayan klub ini. Siang tadi Nona Milka melamar sebagai pelayan dan dia juga berkata membutuhkan banyak uang. Jadi saya pikir dia. Belum selesai manajer tersebut menjelaskan Haris sudah memukul wajah pria tersebut. Hingga hidungnya mengeluarkan darah segar, aku tak ingin melihatmu lagi di hadapanku. Dan jangan injakkan kakimu di klub ini lagi. Teriak Haris dengan suara terdengar berat dan rahangnya mulai mengeras. Haris meraih kasar botol bir yang tadi Milka taruh di atas meja. Haris melemparkannya dengan kasar ke arah dinding. Piar! Serpihan botol bir itu terburai ke lantai. Manajer tersebut lari terbirit-birit dengan wajah pucat pias dan terlihat tubuhnya bergetar dengan sangatlah hebat. Kini di dalam ruangan tersebut hanya ada Milka dan Haris. Aku sudah bersifat kasar pada gadis ini, gumam Haris karena merasa bersalah dengan ucapan yang dia lontarkan barusan. Milka berjalan hendak keluar dari ruangan tersebut namun lagi-lagi Haris menghentikannya. Nona, kemarilah. Aku ingin bicara. Ujar Haris sembari menatap mata Milka yang tak hentinya meneteskan air matanya. Milka melangkah kecil mendekati Haris dengan tubuh masih gemetaran. Maafkan aku tuan, aku sudah menamparkanmu, tapi aku sungguh ketakutan dengan sikap Anda barusan. Kata Milka dengan tangis masih sesenggukan. Tak disangka gadis ini begitu polos, dia bahkan berkata dengan jujur, gumam Haris dalam hati, menikahlah denganku. Ucap Haris menatap Milka dengan ibah. Apa tuan tidak salah bicara? Tanya Milka yang masih tak percaya dengan apa yang dia dengar barusan. Apa kamu tuli? Teriak Haris. Mana ada orang ngajak nikah dengan cara seperti ini? Gerutu Milka dalam hati, tuan apa aku bisa mendapat uang sekian juta darimu setiap bulan? Imbuh Milka karena dia membutuhkan biaya tersebut untuk berobat Lani. Mengerutkan keningnya, gadis ini ternyata tidak pintar, gumam Haris sembari mata tak bergeming menatap Milka, jangankan uang sekian juta setiap bulan. Kamu bahkan bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan. Jawab Haris. Baiklah aku akan menikah denganmu, tapi aku ingin tetap bekerja. Apa Anda setuju tuan? Ucap Milka. Aku setuju dengan syaratmu, tapi kamu juga harus menjadi sekretarisku. Balas Haris. Milka segera mengiyakan apa yang Haris ucapkan. Milka mengenggam tangan Lani dengan lembut, satu tangannya lagi membelai lembut wajah Lani yang terlihat pucat dan terbaring tak berdaya. Hati Milka seakan tersayat pisau jika melihat keadaan orang yang paling dia sayangi masih tidur dalam jangka waktu yang mungkin lama bahkan yang lebih buruknya lagi mungkin Lani tak akan pernah terbangun dari tidurnya. Milka menitikkan air mata sembari berkata, Lani jangan khawatir karena besok Milka akan menikah dengan keluarga kaya. Jadi Milka tak perlu bekerja keras untuk membiayai pengobatan Lani, cepatlah sembuh. Milka bicara seakan dia sedang baik-baik saja namun kenyataannya dia memang tidaklah baik-baik saja. Air mata Milka mengalir sangatlah deras dan air mata itu seakan tidak ada habisnya. Dia harus berjuang keras demi biaya pengobatan Lani bahkan Milka rela menikah dengan pria yang sama sekali tidak dia cintai lebih tepatnya pria yang sama sekali tidak dia kenal sebelumnya. Tapi Milka tetap harus menjalani pernikahan kontrak ini demi kesembuhan Lani. Satu-satunya orang yang paling berarti baginya saat ini apapun rela Milka lakukan asalkan Lani bisa sembuh. Kasihan sekali Milka dia pasti sangatlah trauma kehilangan kedua orang tuanya waktu dia masih kecil, hingga Milka rela mengorbankan hidupnya demi kesembuhan Lani. Karena terlalu lama menangis Milka sampai tertidur dengan posisi duduk. Pagi telah tiba Milka mulai mengerjap-ngerjapkan matanya yang masih terlihat bengkak karena terlalu lama menangis semalam. Hoa, sudah pagi ternyata, aku harus bergegas ke kantor. Gumam Milka lirih sembari menarik tubuhnya dari kursi. Milka segera membersihkan dirinya di dalam kamar mandi yang ada di dalam ruangan Lani. Milka sudah melepaskan semua pakaiannya dilihat pantulan wajahnya sangatlah berantakan di dalam cermin,
makeup Milka luntur dan matanya bengkak, wajahnya kelihatan kusam dan seperti kehilangan semangat hidupnya. Kantor EMPIRA. Milka, bagaimana dengan keadaan Bi, Lani? Sapa Sani sembari berjalan beriringan masuk ke dalam kantor. Bi, Lani masih belum sadar, sahut Milka singkat. Namun sangat jelas terlihat jika dia sangatlah sedih jika mengingat keadaan orang yang paling dia sayangi terbaring lemah di ranjang dingin rumah sakit. Kamu harus sabar menghadapi cobakan ini, aku akan selalu bersamamu. Ucap Sani menyemangati Milka agar tak merasakan sendiri dalam kondisi sulit ini. Milka, bagaimana dengan desainmu? Apakah CEO Haris menyukainya? Imbu Sani sembari masuk ke dalam ruangan kerjanya, begitu juga dengan Milka. Aku akan resign dari kantor secepatnya. Balas Milka sembari mendudukkan tubuhnya di kursi kerjanya. Aku sudah mengajukan surat pengunduran diri. Ucapan Milka sontak membuat Sani begitu terkejut. Menarik kasar tubuhnya dari kursi kerjanya dan berjalan mendekati Milka yang masih sibuk merapikan meja kerjanya. Berhenti samping Milka. Tapi kenapa kamu harus berhenti kerja? Bukankah kamu butuh dana untuk pengobatan bibimu? Tanya Sani yang penasaran setelah mendengar ucapan Milka tadi. Beralih menatap Sani dengan tatapan sendu. Aku akan pindah ke kantor Alpha Group. Di sana ada lowongan sekretaris untuk CEO Haris. Gajinya pun lumayan. Jelas Milka agar Sani tak terus-menerus bertanya padanya. Kamu bisa dekat dengan CEO Haris dong? Goda Sani sembari memainkan matanya pada Milka, dan setelah Milka melihat mata Sani, dia langsung bergidik geli. Sani belum mengetahui jika Milka akan menikah dengan Haris. Karena Milka merasa itu tak perlu Sani ketahui karena Milka tak ingin Sani ikut bersedih atas pernikahan kontrak yang akan berakhir hanya dalam hitungan tahun saja. Lebih lagi Milka malu jika terus-menerus merepotkan Sani, sahabat baiknya. Menghela nafas panjang. Jangan terlalu berlebihan Sani. Itu hanyalah ada di dalam pikiranmu saja. Milka balas meledek Sani dan terlihat senyum tipis di bibir manis Milka. Telepon yang ada di samping Milka tiba-tiba berbunyi dan Milka segera menyambar gagang telepon itu dan segera menempelkannya di telinga kanannya. Ternyata itu adalah telepon dari Pak Henry. Dia menyuruh Milka segera datang ke kantornya. Selesai bicara, Milka segera menutup kembali telepon tersebut dan beranjak menuju kantor Pak Henry. Sedangkan Sani segera kembali ke tempat kerjanya. Kantor manajer. Menatap Milka dengan wajah datar, Milka, apa kamu tidak ingin mempertimbangkan lagi tentang surat pengunduran dirimu? Tanya Pak Henry sembari mata masih menatap Milka. Tidak Pak, jawab dengan penuh keyakinan. Saya sudah memikirkannya dan saya tidak akan menyesali keputusan saya sekarang. Menghela nafas panjang, jika ada masalah atau ada orang yang mempersulitmu, kita bisa membicarakannya baik-baik. Tanya Pak Henry yang masih tak rela kehilangan Milka jika mengingat jasa Milka pada perusahaan EMPIRA. Tidak Pak, ini sudah keputusan saya dan saya tidak akan merubahnya. Jawab Milka dengan suara tegas dan penuh keyakinan. Setelah berbincang lama akhirnya Pak Henry menerima surat pengunduran diri Milka, dan hari itu pun Milka membereskan peralatan kerjanya. Milka berpamitan pada Sani terlebih dahulu sebelum pergi meninggalkan kantor yang selama ini dia tempati bersama sahabat baiknya itu. Milka pulang ke rumahnya dengan menggunakan taksi online karena mobil yang biasanya dia gunakan sudah dia membalik. Beberapa waktu kemudian Milka sampai di depan rumahnya. Milka segera membayar taksi online itu sebelum dia turun. Milka turun sembari membawa kardus berisikan peralatan kerjanya. Betapa terkejutnya Milka begitu melihat calon suaminya tersebut sudah berdiri di pintu rumahnya. Berlari kecil sembari menatap Haris yang kini sedang menatapnya juga, menghentikan langkahnya tepat di hadapan Haris. Tuan Haris, sedang apa Anda di sini? Sapa Milka sembari mengerutkan dahinya. Menjawab dengan wajah datar, tentu saja menunggumu. Jawab Haris singkat. Tapi maksudku, ada perlu apa Tuan datang mencariku? Bisakah kau mempersilahkanku masuk dulu? Rumahmu sangat jelek tapi kenapa sombong sekali tak menyuruhku masuk? Celetuk Haris sembari menatap tajam Milka. Hei Tuan,
Kau bicara seolah-olah ini adalah rumahmu. Ingin sekali aku mengusirmu dari gubukku yang kumuh ini tapi sayangnya aku tidak berani hiks. Gumam Milka dalam hati. Menatap Milka dengan wajah merah padam karena merasa perintahnya diabaikan. Apa yang sedang kamu pikirkan? Cepat buka pintunya. Perintah Haris sembari menajamkan alisnya.